warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru pada kesempatan pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita memasuki tema 2, subtema 1, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kalian harus dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Nah, yang kedua, kalian harus dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, tujuan selanjutnya, kalian harus dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Tujuan yang keempat adalah kalian harus dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat. Nah, sekarang mari kita lihat Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, ini dia dongeng. Nah, anak-anak, judulnya adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya adalah Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan gembira. Keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang sangat lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, cerita ini diambil dari www.rumahdongeng.com ya anak-anak. Nah, dari dongeng tersebut kita jadi tahu tumbuhan mempunyai manfaat. Selain untuk berteduh, buahnya bisa kita makan. Tumbuhan juga mengeluarkan oksigen yang dihirup kita melalui hidung ya anak-anak. Nah, setelah membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan sesama manusia. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Beni, ibu, dan ayahnya. Mari kita dengarkan ya. Beni berkata, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah Beni berkata, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Beni berkata, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Ayah Beni menjawab, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Beni pun berkata, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Ayah menjawab, "Iya,
Kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Kemudian Ibu Beni berkata, jika berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Beni pun menjawab, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah pun menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, bentuk lain dari bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar dan meliupkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah menjadi lancar. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh gerakan memutar dan meliuk. Nah, anak-anak, badan kalian harus berdiri tegak. Terus, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Setelah itu, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Badan kembali berdiri tegak. Selanjutnya, rentangkan kedua tangan di depan. Putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Setelah itu, putarlah badan ke kanan bawah. Putarlah badan ke kiri bawah. Selanjutnya, yang terakhir adalah liukan badan ke atas